Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat belajar ya. Nah, perkenalkan, saya Kak Umi kali ini akan menemani kalian semua untuk mempelajari tema panas dingin dengan materinya yaitu kalor dan perubahan wujud benda. Nah, materi ini merupakan materi pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam, pendidikan kesetaraan paket A tingkat 2 atau setara dengan kelas 5 SD. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai kalor dan perubahan wujud benda, silahkan teman-teman perhatikan gambar tersebut ya. Menurut teman-teman, apa yang anak tersebut rasakan ketika berada di dekat api unggun? Iya, betul sekali. Jadi, ketika seseorang berada di dekat api unggun, maka akan merasakan udara yang panas. Hal ini disebabkan karena adanya perpindahan kalor dari sumber panas. Sumber panas yaitu benda yang dapat menghasilkan kalor. Nah, berdasarkan gambar ini, maka sumber panasnya adalah api unggun. Berdasarkan gambar tadi, maka definisi kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, kalor ini dapat berpindah loh teman-teman. Kalor dapat berpindah dikarenakan adanya perubahan suhu dari suhu tinggi ke perubahan suhu yang lebih rendah. Perpindahan kalor ini terbagi menjadi 3, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti dengan zat perantaranya. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika memanaskan air di atas kompor. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa perpindahan panas pada air yang mendidih ditandai dengan adanya gelembung pada air. Selanjutnya yang kedua yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas yang tidak diikuti dengan zat perantaranya. Contohnya yaitu ketika kita sedang melelehkan mentega. Sedangkan perpindahan kalor yang ketiga yaitu radiasi. Nah, perpindahan kalor secara radiasi merupakan perpindahan panas tanpa adanya zat perantara. Adapun contoh perpindahan panas secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu panas api unggun. Nah, panas api unggun ini dapat kita rasakan oleh tubuh kita. Panas dari api unggun dapat kita rasakan secara langsung tanpa adanya zat perantara. Nah, selanjutnya setelah kita memahami mengenai definisi kalor dan perpindahan panas, maka selanjutnya kali ini kita akan mempelajari mengenai perubahan yang terjadi akibat perpindahan kalor. Jadi, akibat adanya perpindahan kalor ini dapat menyebabkan 2 perubahan. Yang pertama, kalor dapat merubah suhu benda, dan yang kedua yaitu kalor dapat merubah wujud benda. Yang pertama akan kita bahas adalah kalor merubah suhu benda. Setelah kita memahami tadi bahwasanya panas dapat berpindah karena adanya perubahan suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, maka kali ini kita akan mempelajari mengenai suhu terlebih dahulu. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya benda. Untuk mengukur suhu ini menggunakan termometer. Suhu dapat dinyatakan dalam 3 satuan, yaitu yang pertama adalah derajat Celcius, yang kedua adalah derajat Fahrenheit, dan yang ketiga adalah derajat Kelvin. Nah, satuan yang umum yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Perubahan suhu akibat kalor dapat berupa kenaikan suhu maupun penurunan suhu.
Dan yang kedua yaitu perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor. Nah, teman-teman, silahkan perhatikan gambar ini ya. Ini merupakan gambar dari bagan perubahan wujud benda. Di sini ada panah yang berwarna merah dan panah yang berwarna abu-abu. Perbedaannya adalah panah yang berwarna merah ini peristiwa perubahan wujud benda yang memerlukan kalor, sedangkan panah yang berwarna abu-abu menunjukkan peristiwa perubahan benda yang melepaskan kalor. Contohnya yaitu, dapat kita lihat bahwasanya ketika benda padat bertemu dengan benda gas, maka akan merubah wujud benda yang bernama menyublim. Dan berlaku sebaliknya, ketika gas bertemu dengan padat, maka akan merubah wujud benda menjadi mengkristal. Nah, di sini terdapat 6 jenis perubahan wujud benda yang akan kita pelajari. Dari ke-6 jenis perubahan wujud benda yang sudah kita ketahui, kita akan membahas satu persatu beserta dengan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Simak dengan baik-baik ya, teman-teman. Perubahan wujud benda membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas atau kalor. Nah, adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari dari perubahan wujud benda membeku ini, contohnya adalah es batu. Oke teman-teman, selanjutnya perubahan yang ketiga yaitu menguap. Di sini adakah teman-teman yang sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan menguap? Ya, betul sekali. Menguap merupakan peristiwa perubahan benda dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas atau kalor. Adapun contoh peristiwa menguap dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika memasak air dan menjemur pakaian. Jadi, air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Sedangkan, ketika kita menjemur pakaian juga lama-kelamaan dari pakaian yang basah menjadi kering dikarenakan mendapat pancaran sinar matahari. Selanjutnya yaitu peristiwa perubahan wujud benda menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Dalam hal ini, peristiwa ini maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah menjadi gas. Adapun contoh peristiwa menyublim dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, penggunaan kapur barus, kamper yang lama-kelamaan akan habis. Dan yang kedua yaitu es kering yang diletakkan di dalam ruangan. Dan yang kedua yaitu es kering yang diletakkan di ruangan terbuka, maka akan menyublim dan berubah menjadi gas. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu perubahan wujud benda mengkristal. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu perubahan wujud mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan gas menjadi benda padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas atau kalor. Adapun contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada pembuatan garam dan salju. Peristiwa salju ini disebabkan karena
uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Sedangkan pada peristiwa garam, air laut berubah menjadi butiran garam dikarenakan dipanaskan di bawah sinar matahari. Nah, teman-teman, sekian pembelajaran pada hari ini mengenai perubahan wujud benda dan kalor. Semoga dapat bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.